Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar candlestick pattern. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara membuat garis support dan juga resisten. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar lagi tentang indikator-indikator dalam analisa technical. Oke, tapi di video kali ini kita cuma akan bahas tentang moving average, karena moving average yang paling banyak dipakai di kalangan trader. Oke, sebelum videonya mulai, saya mengundang kalian untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Karena di channel ini kalian akan menemukan informasi tentang investasi dan juga finansial. Oke, meskipun kita sudah belajar tentang dasar-dasar candlestick pattern, kemudian kita juga sudah belajar membuat analisa garis support dan juga resisten, serta kita mengetahui arah pasar, tapi itu semua masih belum cukup. Kita juga harus belajar tentang indikator-indikator. Nah, indikator adalah formula matematika yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menentukan harga jual dan juga harga beli. Kapan kita harus jual, kapan kita harus beli. Indikator di analisa teknikal itu ada banyak banget. Salah satunya adalah moving average. Nah, di video kali ini kita akan sedikit kupas tentang moving average dan bagaimana cara kita bisa menggunakan moving average. Kemudian apa sih fungsi-fungsi dari indikator ini? Oke, moving average berasal dari kata moving dan average. Moving artinya bergerak, average artinya rata-rata. Jadi, moving average adalah indikator yang kita gunakan untuk melihat pergerakan rata-rata sebuah saham, kripto, ataupun forex yang kita hubungkan melalui sebuah garis. Oke, fungsi yang paling terasa dari moving average adalah moving average bisa menentukan apakah sebuah pasar ini lagi bullish ataupun lagi bearish. Kemudian memberitahu kita sebuah indikasi kalau sebuah pergerakan akan berbalik arah. Kemudian juga bisa sebagai support dan resisten. Oke, nah gimana cara kita untuk memanfaatkan moving average ini sehingga bisa memberikan kita informasi apakah pasar lagi tren naik ataupun tren turun atau pasar lagi berbalik arah. Oke, aku pakai aplikasi toko kripto untuk mempelajari ini. Jadi kita lihat garis yang warna kuning. Jadi yang garis warna kuning itu adalah MA30. Ketika MA30 ini berada di bawah daripada grafik ataupun pattern, itu menunjukkan kalau market lagi bullish. Sementara kalau seandainya garis dari MA30 ini berada di atas daripada pattern, itu menunjukkan kalau market lagi bearish ataupun mengalami penurunan. Oke, jadi sebenarnya sesimpel itu kita bisa gunakan garis moving average ini untuk membantu kita dalam trading. Oke, sekarang kenapa ada MA7, ada MA30? Oke, misalkan kita gunakan periode waktu yang 1 hari. Jadi, MA7 itu artinya rata-rata pergerakan dari sebuah kripto ini jika ditarik mundur selama 7 hari. Kalau MA30 juga demikian, jadi rata-rata pergerakan daripada sebuah kripto itu ditarik dari jangka waktu 30 hari. Nah, tapi kalau kita ganti periode waktunya menjadi misalkan 1 jam, jadi garis MA7 itu adalah pergerakan rata-rata dari sebuah koin itu selama 7 jam ke belakang. Begitu juga dengan garis MA30, itu merupakan pergerakan rata-rata harga sebuah koin ataupun kripto jika dilihat selama 30 jam. Nah, baik garis MA7 ataupun MA30 itu sama-sama bisa kita jadikan indikator untuk melihat tren pergerakan pasar, saham, kripto, ataupun forex. Jadi, kalau kita gunakan MA7 itu adalah untuk jangka waktu yang lebih pendek. Sementara kalau kita pakai yang MA30 itu untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jadi tergantung lagi MA ini bisa kita manfaatkan tergantung seberapa intens kita melakukan trading. Jadi misalkan kalau kalian trading setiap jam, itu kalian biasanya sangat penting untuk gunakan yang periode waktu itu 15 menit. Jadi kalau kalian tradingnya itu per hari, itu kalian bisa gunakan indikatornya yang setiap 1 jam ataupun 4 jam.
Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi misalkan kalau kalian merasa apa yang ditampilkan di aplikasi toko kripto ini masih kurang, kalian butuh garis MA yang lebih banyak, itu kalian bisa pakai aplikasi eksternal yaitu TradingView. Di sana kalian bisa mencoba menambahkan garis MA, itu nggak cuma MA7, tapi bisa kita custom jadi MA10, MA15, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis-jenis dari moving average itu ada simple moving average, kemudian yang sering dipakai juga adalah MACD, terus ada juga exponential moving average. Nah, selain menggunakan moving average, aku juga biasanya pakai indikator MACD ini. Jadi MACD ini sangat membantu kita untuk mengetahui kapan kita harus open posisi buy dan juga sell. Nah, untuk lebih mudah mengetahui bagaimana kita menggunakan garis MACD ini, kita coba dalam sebuah gambar ini. Oke, semua di layar kalian ini sudah ada chart yang kita gunakan untuk belajar nih bagaimana kita bisa menentukan open posisi buy dan juga sell. Jadi ini adalah sebuah plan sederhana yang kita bisa jadi acuan ketika kita menggunakan yang namanya MACD ini. Jadi dari kedua gambar ini bisa disimpulkan kalau ketika dua garis bertemu di bawah sebuah trend ataupun line, ini saya buatkan garis. Nah, ketika dua buah garis yang hitam dan juga ungu itu bertemu, itu adalah posisi open untuk buy. Nah, sementara kalau tren itu sudah dibawa naik, di sana ada pertemuan dua garis lagi. Di sana kita bisa jadikan itu opsi untuk open posisi sell. Nah, indikator MACD ini bisa kita gunakan ketika kita melakukan trading dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka waktu panjang. Tetapi meskipun begitu, kita juga penting untuk belajar membuat yang namanya garis support dan juga resisten seperti yang sudah kita bahas di video kemarin. Nah, saya sudah mencoba sebuah eksperimen bagaimana kalau kita tidak menentukan garis support dan juga resisten, tapi kita hanya menggunakan MACD ini. Apa yang bakal terjadi? Aku coba untuk memanfaatkan garis MACD ini sebagai indikator kita untuk membeli ataupun menjual. Jadi ketika dua garis itu bertemu, itu adalah kesempatan kita untuk open posisi buy. Jadi sudah bertemu, kita langsung open posisi buy. Kemudian kalau sudah, jangan gunakan semua dana tentunya. Terus kita tinggal tunggu apakah akan dibawa naik atau tidak. Dan ternyata itu dibawa turun, teman-teman. Jadi inilah yang akan terjadi kalau kita hanya menggunakan indikator tanpa kita sama sekali menggunakan garis support dan juga resisten. Jadi ada banyak sekali ketidakpastian yang terjadi bila mana kita hanya menggunakan MACD saja tanpa menggunakan garis support dan juga resisten ataupun melihat sebuah trend line-nya, sebuah saham ataupun koin itu. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara menggunakan garis MA, kemudian MACD juga, bagaimana garis MACD itu membantu kalian untuk open posisi buy ataupun posisi sell, tapi tentunya kalian juga butuh melakukan analisa teknikal seperti membuat garis support dan juga resisten untuk memperkuat lagi prediksi kalian sehingga kalian tidak mengalami loss karena kalian salah memprediksi. Oke deh semuanya, sekian aja video kali ini. Kalau kalian misalkan masih bingung, kalian bisa coba tanya-tanya di grup WA yang sudah kami buat. Jadi linknya ada di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa untuk selalu support channel ini. Caranya klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata saya Andre, makasih.